rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Saya teruskan lagi dan nanti Ibu mengikuti. Kalla innal insana layatgha. 1, 2. Kalla innal insana layatgha. Ar-ra'ahu istaghna. 1, 2. Inna ila rabbika ruj'a. 1, 2. Inna ila rabbika ruj'a. Mana Kak Asep? Ara'aital ladzi yanha. 1, 2. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda. 1, 2. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. 1, 2. Kita bersama-sama dari ayat 5. 1, 2, 3. Ayat 6 ya. Ya, bersama-sama. 1, 2, 3. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aital in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Semoga bersama-sama. Shadaqallahul azim. Apakah Bunda Penti sudah hadir di sini? Oh, tidak ada. Sudah, Bun. Dalam? Sudah. Dalam. Nomornya ganti. Baiklah, untuk selanjutnya adalah terjemah dan tafsir hadis. Tafsir surah Al-Alaq. Kepada Bunda Penti, disilahkan. Nah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Untuk hari ini
kita akan lanjutkan ya mengkaji tafsir dari surah Al-Alaq. Mungkin secara asbabun nuzul sudah disampaikan. Sekarang langsung saja ya pada ayat pertama. Iqra, bacalah, bismi atau bika, dengan nama Tuhanmu, alladzi khalaq, yang telah menciptakan. Jadi di ayat pertama ini maksudnya kan ayat ini ayat pertama ya yang diterima Nabi Muhammad SAW, dan ayat ini merupakan perintah untuk iqra, membaca, menulis atau menuntut ilmu ya. Sebab tiga tadi, baca, tulis, menuntut ilmu merupakan syiar agama Islam. Jadi memiliki makna bahwa bacalah Al-Quran, wahai Muhammad, dimulai dengan nama Tuhanmu yang menciptakan segala makhluk dan seluruh alam semesta. Nah, kemudian ayat keduanya, khalaqal insan. Dia Allah telah menciptakan al-insan, manusia, min alaq. Min alaq itu dari segumpal darah. Nah, jadi ayat kedua ini Allah menciptakan manusia dengan bentuknya yang subhanallah ya, yang indah dan merupakan makhluk yang paling mulia. Pada awalnya hanya dari segumpal darah atau dari sel sperma dan sel telur ya. Bahwa secara ilmiah menurut ilmu kedokteran modern bahwa sperma merupakan asal penciptaan manusia yang sel-sel tersebut tidak terlihat ya. Kalau dilihat dari mikroskop akan terlihat ada mata, ada ekornya gitu ya. Nah, ini subhanallah, maha suci Allah yang sudah menciptakan hal terbaik gitu ya. Fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sempurna. Nah, Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahwa kenapa Allah secara khusus menyebutkan al-insan, manusia, karena Allah ingin memuliakan kedudukan manusia. Padahal kan makhluk Allah itu banyak ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah iqra, bacalah, wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha akram, yang maha pemurah, yang maha mulia. Nah, sehingga di sini Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad, bacalah wahai Muhammad, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang maha agung, Tuhan yang maha mulia. Tidak akan ada yang menyamai ataupun yang setara dengan Allah Al-Akram, yang paling agung, yang paling mulia. Kesempurnaan dan kemuliaan akram Allah itu ditunjukkan dengan bahwa Allah itu mengajarkan kepada manusia malam ya'lam, apa yang tidak diketahui. Sehingga ayat selanjutnya kan allazi, yang Tuhanmu itu, allama, mengajarkan, bil qalam, yaitu dengan perantaraan kolam. Jadi sampai akhir yang itunya ya. Allamal insan ma lam ya'lam, yang Allah itu mengajarkan manusia ma lam ya'lam, apa yang tidak diketahui oleh manusia. Nah, jadi Allah mengajarkan tulis menulis, tulisan ya, menulis dengan kolam, dengan pena kepada manusia. Allah mengajarkan kepada manusia apa yang malam ya'lam, apa yang mereka belum ketahui. Maksudnya kalau menurut mufasir di sini malam ya'lam itu ada yang berpendapat ilmu dan ma'rifah. Jadi Allah mengangkat mereka dari yang asalnya kebodohan ya, menuju cahaya ilmu. Sebagaimana Allah mengajarkan dengan perantara menulis dengan pena itu, demikian juga Allah mengajarkan kamu gitu ya kepada Nabi Muhammad tanpa perantara, tanpa kolam.
Walaupun Nabi Muhammad seorang ummi, tetapi Allah langsung mengajarkannya. Menurut Imam Al-Qurtubi, bahwa dalam ayat ini Allah mengingatkan kepada manusia keutamaan tulisan. Jadi karena tulisan itu mengandung manfaat yang luar biasa gitu, yang luar biasa, bahwa ilmu bisa dibukukan, hikmah bisa ditorehkan, kisah dan ucapan orang terdahulu bisa dijaga, dan kitab-kitab Allah dijaga hanya dengan kolam, dengan tulisan. Bagaimana seandainya tidak ada tulisan, maka kita pun tidak mungkin akan bisa membaca Al-Quran sampai hari ini. Kita tidak mungkin bisa membaca hadis sampai hari ini. Kita tidak mungkin mengetahui hikmah-hikmah salafus solih. Jadi di ayat pertama ini, wahyu pertama ini, subhanallah, mengingatkan keutamaan tentang menulis gitu ya, tentang literasi. Nah, jadi kelima ayat di atas adalah bahwa ketika beliau beribadah di Gua Hira itu ya, kemudian malaikat berkata yang Iqra, kemudian ma'ana biqari'in itu, kalau Ibnu Katsir berpendapat bahwa yang pertama kali turun dari Al-Quran adalah kelima ayat ini, dan kelimanya ini merupakan rahmat dan nikmat pertama dari Allah kepada para hamba. Dan ayat-ayat tersebut mengingatkan bagaimana permulaan proses kejadian umat manusia. Dari sel telur, manusia harus meneliti ya dirinya sendiri, Dan termasuk Rahman Rahim Allah mengajarkan kepada manusia apa yang belum dia ketahui. Allah memuliakan manusia dengan ilmu, dan itulah kelebihan Nabi Adam dari malaikat gitu ya. Wa 'allama Adamal asma. Allah menjelaskan nama-nama benda yang malaikat tidak mengetahuinya. Nah, mungkin 5 ayat ini dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Vivi yang sudah menjelaskan tafsir dari Surah Al-Alaq. Selanjutnya adalah motivasi dan pembacaan hadis dan penjelasan kepada Kang Asep, disilahkan. Kang Asep kemana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salawat wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ini sudah kita baca ya, namun tahrijnya dan intisarinya belum ya. Jadi informasinya dari Abu Hurairah. Abu Hurairah itu sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi kepadanya, pernah menginformasikan seperti ini. Kata Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah berfirman. Jadi ini firman Allah yang disabdakan oleh Rasulullah. Berarti namanya hadis apa ini? Cek sound. Halo. Suara saya jelas tidak ya? Jelas. Oke. Barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah, maka sungguh aku telah mengumumkan perang kepadanya. Ini hati-hati ya. Wali itu orang yang dekat dengan Allah, rajin ibadah ya. Tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa yang telah aku fardukan padanya.
tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku dengan amalan-amalan sunat sehingga aku mencintainya. Nah, ini cara pendekatan seorang hamba kepada Allah bagi siapa yang ingin jadi wali nih. Masya Allah. Kerjakan amalan-amalan wajib dulu ya, secara konsisten istiqomah, lalu amalan-amalan sunnah. Tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku dengan amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintai, maka aku adalah pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatan yang digunakan untuk melihat, dan tangan yang digunakan untuk memegang. Aku kakinya yang digunakan untuk melangkah. Jika ia meminta, niscaya aku memberinya. Jika ia memohon perlindungan kepadaku, niscaya aku memberinya perlindungan. Nah, ini hadis ini bisa ditemui dalam kitab hadis riwayat Bukhari. Ya, coba kita lihat takhrijnya. Selain Bukhari, Sahih Ibnu Hibban. Kemudian selain itu di kitab hadis Baihaqi juga ada. Ya, 3 jalur periwayatan. Intisari. Nomor 1, hadis ini merupakan hadis yang dikategorikan hadis qudsi, hadis yang kudus atau suci. Maksudnya, sabda Nabi Muhammad SAW yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis qudsi ini sabda Nabi, lafadznya merupakan dari Nabi, namun dinyatakan sebagai firman Allah oleh Nabi. Sementara Al-Quran, baik makna ataupun lafadznya dari Allah, Nabi hanya membacakannya saja. Jadi berbeda ya, kalau hadis qudsi itu sabda Nabi, lafadznya merupakan dari Nabi, namun dinyatakan sebagai firman Allah. Namun tetap hadis, artinya tetap harus ditelusur jalur periwayatannya. Bisa jadi hadis qudsi yang doib, bisa jadi hadis qudsi yang sahih. Berbeda dengan Quran, ayat Allah semuanya sahih ya. Tidak ada ayat Allah yang doib. Ya. Jadi tetap untuk hadis, sekalipun hadis qudsi, tetap harus ditelusur sahih atau tidaknya. Yang kedua, memusuhi Allah termasuk dosa besar. Ini berdasarkan firman-Nya. Maka sungguh aku telah mengumumkan perang kepadanya yang merupakan hukuman khusus untuk kejahatan yang khusus. Yang ketiga, penegasan adanya wali-wali Allah tidak mungkin bisa dipungkiri karena keberadaannya tertera dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Hanya saja perlu diteliti dan diketahui siapa wali Allah itu. Syekh Ibnu Taimiyah menjelaskan terkait kalimat tentang wali atau walayah yang bermakna dekat. Qurb, qoroba, ya, kurban. Nah, kurban itu kan orang yang berikhtiar mendekatkan diri kepada Allah. Ya, pekurban. Nah, di kita ada sebutan sahabat karib, ya, korib. Ya, korib itu dekat. Sahabat karib, akrab. Nah, akrab, karib itu dari kata kurb, koroba, ya, dekat. Dan mahabbah, kecintaannya itu benar-benar ya. Maka wali artinya seorang yang dekat dan dicintai. Nomor 4, penegasan adanya perang dari Allah. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani ini penyusun kitab ya Bulughul Maram ya. Kitab Bulughul Maram itu juga kumpulan hadis-hadis Nabi ya. Bahkan sudah mulai tematis ya. Nah, tema tentang bersuci, wudhu, mandi wajib ya. Kemudian cara membersihkan kotoran haid ya, menstruasi. Ya, kemudian mandi wajib itu semua dibahas dalam bab bersuci, toharoh ya, tayamum. Nah, itu kitab hadis Nabi yang dikumpulkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Disebutnya Ibnu Hajar anak batu karena waktu dulu dia pernah merasa jenuh dari menuntut ilmu ya. Dia kabur dari pondok pesantrennya, dari majelis taklimnya ya. Pergi ke hutan atau kemana lalu oleh Allah dipertemukan dengan batu. Batunya
lama-lama kena tetesan air, akhirnya pecah batu itu ya. Makanya Ibnu Hajar Al-Qasqalani punya kesimpulan bagus bahwa batu aja yang keras kalau sering diguyur air ya, dikenai air maka akan pecah juga. Jadi Ibnu Hajar yang sedang galau hatinya, susah menghafal ayat dan hadis, akhirnya punya kesimpulan itu. Pokoknya aku harus kembali lagi menuntut ilmu, harus lebih rajin lagi, lebih intens lagi, lebih ikhlas lagi. Nanti seperti batu yang akan menuai keberhasilan ya. Makanya disebut Ibnu Hajar ya, anak batu gitu. Nah, Ibnu Hajar menyatakan bahwa ini merupakan penegasan kepada siapa yang memusuhi wali Allah Subhanahu wa taala pasti akan binasa, sebab Allah tidak akan mungkin ada yang mengalahkan. Jadi hati-hati jangan memusuhi wali Allah. Kalau ada orang soleh ya, orang yang dekat dengan Allah, orang yang sudah rajin amalan wajibnya, amalan sunnahnya, selain rajin konsis ya, pokoknya istiqomah, ikhlas dan sebagainya. Kalau menemui orang yang seperti itu hati-hati ya, jangan sampai kita memusuhinya ya. Berarti akan bermusuhan langsung dengan Allah ya. Yang kelima, penegasan adanya cinta Allah dan tingkatan cinta Allah itu berbeda berdasarkan firman Allah sendiri. Tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang telah aku fardukan padanya. Amal soleh dapat mendekatkan seseorang kepada Allah. Siapapun pasti merasakan hal ini ketika menjalankan ibadah secara sempurna, ikhlas ibadahnya, mengikuti ajaran Rasulullah, fokus dan merasa dekat kepada Allah. Hanya mereka yang memperoleh taufik saja yang bisa merasakan ini. Jadi kalau sudah dapat petunjuk, segera dilaksanakan, dikonsistenkan ya. Rabbana la tujib qulubana ba'da id hadaitana. Ya Allah, jangan kau palingkan lagi hati kami ba'da id hadaitana, setelah engkau memberi petunjuk kepada hati kami. Nah, itu kan ada doanya ya. Mohon ditetapkan ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, sabit qalbi ala taatik. Duhai Allah yang membolak-balikan hati, konsistenkan hati ini untuk menjalankan ketaatan kepadamu. Nah, itu ya. Banyak sekali di antara kita yang sholat, bersedekah, saum, namun seringkali tidak merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu harus dicari akar masalahnya ya. Kualitas sholatnya bagaimana ya. Paling tidak ada 3 ya. Yang pertama itu tentunya harus karena dasar iman ya. Ibadah itu harus karena iman. Yang kedua, ibadah itu harus sesuai contoh dari manusia pilihan Allah, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Dan yang ketiga adalah ikhlas. Ya, salah satunya jangan sampai ditanggalkan. 3-tiganya harus masuk. Misalnya sholat subuh ya, ikhlas banget ya, sampai nangis-nangis dalam sujud terakhirnya. Ya, tapi tidak sesuai dengan contoh Rasul ya. Rasul mah sholat subuhnya 2 rakaat misalnya, ini mah 1,5 ya. Nah, itu tidak sesuai dengan contoh. Atau sudah pas gerakan bacaannya sesuai contoh dari Nabi Muhammad SAW, didukung hadis-hadis sahih, tapi enggak ikhlas, malah ria ya sholatnya karena lagi nginep di rumah mertua, enggak enak sama mertua yang rajin sholat subuh ya. Nah, itu ria, hati-hati ya. Akan masuk neraka wail ya kalau sholatnya ria. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yuraun ya. Orang-orang yang ria itu masuk neraka wail, celaka ya. Perintah Allah terbagi 2, yakni fardu dan nafilah ya. Fardu itu wajib, nafilah itu sunnah ya. Penamaan amalan sunnah dengan nafilah yang bermakna tambahan juga menjadi isyarat.
bahwa amal sunnah tidak bisa dilepaskan dari yang pokok, yakni amal wajib. Demikian juga amal wajib tidak akan sempurna jika tidak dengan amal yang tambahannya sunnah. Jadi sholat sunnah mulai digemarkan ya, misalnya 2 rakaat sebelum subuh ya, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah sholat maghrib, 2 rakaat setelah sholat isya ya. Masya Allah ya, kalau seorang suami rajin sholat sunnah rawatib sebanyak 10 atau 12 rakaat dalam sehari semalam, sholat rawatib yang mengiringi sholat wajib, maka si suami itu hakikatnya sedang sayang keluarga, sedang menyiapkan sebuah villa perumahan di surga ya, karena janji Allah melalui lisan Rasulnya Muhammad SAW seperti itu. Yang rajin sholat sunnah rawatib, sholat wajibnya oke, ditambah sholat sunnahnya, maka sholat sunnah rawatib yang rajin dikerjakan secara berkala, konsisten, rutin, maka akan dianugerahi istana di surga, rumah, dibangunkan rumah di surga. Ya, Masya Allah ya. Udah jelas ini pertanda masuk surga ya. Karena rumahnya aja dibangunkan di surga. Masa nggak dimasukkan penghuni rumahnya. Jadi ini luar biasa ya. Para suami harus rajin ya. Jangan terlalu bangga ya dengan rumah yang ada di dunia ya. Sehebat apapun akan ditinggal ya. Tetangga saya ada yang bangun rumah hebat sampai mendekati 1 M kalau nggak salah. Tapi akhirnya tidak lama kemudian meninggal ya. Dan tidak dibawa, tidak dikubur rumahnya itu ya. Perpisahan harta dengan kita itu kan pada saat kita meninggal ya. Bahkan banyak orang yang sebelum meninggalnya harta-harta sudah mulai berkurang ya. Ya, sebelum meninggal makan udah terasa pahit. Nah, itu berarti nikmat makannya udah mulai berkurang. Kemudian naik motor udah mulai jarang karena sakit-sakitan. Nah, itu berarti kenikmatan harta sudah mulai dicabut ya. Tidur enggak tibra, enggak nyenyak. Nah, jadi tidur itu bukan magnet ya, tapi nikmat tidurnya yang dicari ya. Seperti itu ya. Makan, ada yang sampai saking ingin nikmat makan, kuliner ke berbagai restoran Jepang, Korea, dan sebagainya ya. Saking ingin mendapat nikmat makan itu teh. Ada juga yang cuma sekedar ingin nyembelih ayam aja sampai harus ngumpulin teman pergi ke gunung, capek banget naik gunung ya, turun gunung hanya untuk nyembelih nyate ayam di puncak gunung. Saking apanya? Saking pengen nikmat makan ya. Ya, orang-orang kaya menjelajah restoran-restoran dalam dan luar negeri untuk mencapai nikmat makan. Tapi kadang petani atau buruh tani, tukang cangkul ya nggak kemana-mana, di galengan, di pematang sawah saja sudah begitu nikmat ya, bahkan lebih banyak makannya dari yang punya sawahnya gitu. Yang punya sawah makan itu ditakar karena punya diabetes, DM ya. Tapi yang nyangkulin sawahnya itu 3 piring aja habis, ya nikmat banget. Waktu saya ngisi pelatihan di Hotel Seruni di Bogor ya, di Puncak, saya ngobrol dengan salah satu penunggu villa ya. Kata orang si emang tersebut, katanya yang punyanya jarang datang, setahun sekali juga jarang, orang Amerika. Kata saya, hebat dong si emang yang sering nginep di villa, tidur di kasur empuk. Iya katanya, saya yang lebih seringnya tiap hari. Kalau yang punya villanya setahun sekali juga belum tentu. Jadi dia hanya punya hak milik ketitipan, tapi hak guna pakainya ya si emangnya gitu. Luar biasa ya. Nikmatnya ada di si emang gitu. Nah, jadi hati-hati ya. Hakikat rezeki jangan mendangkalkan begitu saja rezeki pada makanan, minuman ya. Ilmu juga rezeki, pemahaman yang baik juga rezeki. Banyak orang yang tersesat gara-gara ilmu tinggi jauh dari pemahaman yang selamat ya. Sekolah S1, S2, S3 tapi gagal menyerap hidayah Allah dan sunnah Rasulullah.
Nah itu berarti hakikatnya oleh Allah sedang disesatkan dengan ilmunya. Semakin berilmu malah semakin jadi pengingkar ayat-ayat Allah, mendebat ya aturan-aturan sunnah Rasulullah dengan ilmunya gitu. Semakin pintar bukan semakin dekat dengan petunjuk Allah atau taufik atau hidayah, malah makin jauh dan jadi penentang ya. Seperti Abu Jahal ya, bapak kebodohan ya. Padahal dia itu sarjana ahli hukum ya, punya basis massa yang hebat, partainya besar, berpengaruh di Quraisy ya, di kota Mekah. Tapi digelari Abu Jahal bapak kebodohan ya. Dia gagal menyerap hidayah petunjuk Allah dan sunnah Rasulullah. Nah, berdasarkan jenisnya, amal memiliki tingkatan keutamaan yang berbeda, seperti perbedaan dari sisi kualitas dan jenis. Amalan wajib lebih Allah sukai daripada amalan sunnah. Kualitas sholat misalnya lebih disukai daripada kewajiban-kewajiban lain. Anjuran untuk memperbanyak amalan sunnah. Penyebutan memperbanyak amalan sunnah menurut Nasruddin Syarif dengan mengutip Ibnu Hajar al-Asqalani akan mendatangkan mahabbah, kecintaan Allah Subhanahu wa taala, memberikan isyarat akan pentingnya amalan sunnah di samping amalan wajib. Untuk amalan wajib bukan berarti kedudukannya menjadi nomor 2. Sebab hadis kursi di atas dengan tegas menyatakan bahwa amal wajib merupakan taqarrub, cara kita mendekatkan diri kepada Allah, dan ini paling disukai Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kata-kata ini ada di Fathul Bari kitab Ar-Riqaq bab at-tawadu ya. Amalan sunnah yang banyak akan mendatangkan cinta Allah karena kalimat hatta dalam hadis ini adalah untuk balasan. Jika kita memiliki banyak amalan sunnah, bergembiralah karena cinta Allah jatuh pada kita. Nah ini hati-hati orang yang sering menggembar-gemborkan cinta Allah, cinta Rasul ya. Tapi akhirnya tidak berbalas, kecintaannya bertepuk sebelah tangan ya. Merasa paling mencintai Allah dan Rasul, masalahnya Allah dan Rasulnya berbalik mencintai tidak kan gitu. Nah tinggal dicari akar masalahnya apa sih, sebab-sebab yang bisa mendatangkan cinta Allah dan cinta Rasul itu kan. Nah itu hati-hati dengan amalan-amalan yang diciptakan sendiri, inovatif ya. Jadi berinovasi dalam beribadah ya, itu hati-hati ya. Itu malah tidak dicintai Rasul. Udah ibadah mah apa adanya saja ya, bukan ada apanya, apa adanya dari sunnah Rasulullah, dari contoh Rasul ya. Kalau Rasulullah ketika sholat takbiratul ihram mengangkat kedua tangan sejajar pundak, bahu atau sejajar daun telinga, ya udah laksanakan aja apa adanya dari contoh Rasul. Jangan ngarang ya, inovasi, mengadakan inovasi ya. Lalu mengangkat tangannya melebihi kepala, nah itu ngarang, tidak sesuai contoh. Bukannya mendapat cinta Rasul, malah mendapat murka Allah dan Rasulnya. Ya, hati-hati. Perlu diketahui balasan ini hanya berlaku jika amal yang dilakukan sesuai dengan tuntunan syariat tuh kan. Jadi sesuai contoh Rasul. Karena tidak semua sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tidak semua amalan sunnah bisa mendekatkan diri kepada Allah. Hal yang dapat mengantarkan kepada amalan sholat yang dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, juga amalan sunnah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah adalah amalan sholat dan amalan sunnah yang sesuai contoh Rasulullah, contoh Nabi Muhammad SAW, yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah telah mencintai seorang hamba Allah, apabila Allah telah mencintai seorang hamba, maka Allah akan menuntun kebenaran. Penglihatan tangan dan kaki hambanya menuju kebenaran. Ini maksudnya. Menurut Nasruddin Syarif dengan mengutip Ibnu Hajar, penjelasan ulama terkait maksud perwujudan pendengaran, penglihatan tangan dan kaki Allah, ini kayak lagu Once ya, Dewa 19. Ya. Aku melihat dengan matamu, aku mendengar dengan telingamu, aku berjalan dengan kakimu ya, berbuat dengan tanganmu, masya Allah, subhanallah ya. Pertama maksudnya apa?
Ini penyerupaan yang tentu tidak berarti menyamakan. Jadi seorang wali Allah, orang yang dekat dengan Allah karena rajin sholat, rajin ibadah, wajib dan sunnah. Seorang wali itu, seorang wali Allah, pendengaran, penglihatan, tangan dan kakinya serupa dengan pendengaran, penglihatan, tangan dan kaki Allah Subhanahu wa taala dalam hal mendahulukan kebaikan dan kecintaan terhadap ketaatan. Pendengaran, penglihatan, tangan dan kaki para wali Allah tersibukkan oleh Allah. Jadi Allah lagi, Allah lagi, Allah lagi. Sehingga selalu berada dalam rel perintah, larangan, dan keridoannya. Kedua, Allah Subhanahu wa taala mewujudkan tujuan yang dituju oleh pendengaran, penglihatan, tangan, dan kaki si wali Allahnya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong walinya seperti halnya pendengaran, penglihatan, tangan, dan kaki yang selalu menolong dan membantu dirinya. Nabi Ibrahim aja contohnya. Nabi Ibrahim alaihissalam pas mau dibakar kan, dia tidak menyangka api itu akan dingin ya. Kenar wahai api bardan. Inilah wassalaman ala Ibrahim, dan selamatkan Ibrahim. Nah, kalau sudah dekat dengan Allah, hal-hal ajaib pun terjadi ya. Adanya karomah ya. Kalau mukjizat kan khusus untuk Nabi ya. Kalau karomah itu orang-orang yang rajin ibadah sesuai Nabi ya. Karomah. Kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan. Seperti Bunda Maryam ya, bundanya Nabi Isa itu kan mendapat karomah ya. Allah Subhanahu wa taala menjaga pendengaran, penglihatan, tangan dan kaki walinya. Maka di sini berarti ada mudhof yang dibuang, takdirnya kata Al-Hafidz penjaga. Jadi kurang lebih maksudnya adalah akulah penjaga pendengarannya, penglihatan, tangan dan kakinya. Jadi mau mendengar yang tidak baik pun dijaga oleh Allah ya. Ya. Ada hijabnya, ada tirai penjaganya dari pendengaran yang tidak baik. Penglihatannya dijaga sehingga tidak melihat yang tidak disukai Allah ya. Tangan dan kakinya seperti itu ya. Jadi sahabat Sagu Sapop harus lebih serius lagi menjaga amalan-amalan wajib ya. Sholat wajib, saum wajib, zakat dan sebagainya. Kemudian didukung dengan amalan sunnah ya. Nanti Allah akan meruqyah menjaga diri kita ya. Pendengaran kita mulai baik ya. Penglihatan kita mulai diperbaiki melihat yang baik-baik. Kalau berbicara ya tidak asal jeplak ya. Nah, jadi benar-benar dituntun oleh Allah, Masya Allah. Maksud perwujudan itu adalah objeknya. Jadi yang dimaksud Allah mewujud menjadi pendengarnya adalah pendengaran seorang wali Allah itu tidak lain mendengarkan zikir ya, yang baik-baik saja. Ya. Mengingat Allah selalu. Sedang terjebak lampu merah, kemacetan di jalan raya, dikirnya jangan diganti ya. Dikirnya berubah jadi macet nih. Berapa kali tetap macet. Daripada ngomong macet ya, sedangkan belum terurai juga akhirnya. Ya udah dikir aja yang benar, istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Atau ganti dengan subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah 10 kali ya. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Dosa-dosa bak buih di lautan pun akan bersih ya. Dengan zikir seperti itu. Masya Allah. Khalaqtani ya. Wa ana abduka, engkaulah yang telah menciptakanku ya Allah. Aku akui aku hambamu ya Allah. Enggak ada apa-apanya di hadapanmu. Sering-seringlah ucapkan dzikir. Dzikir itu mengingat Allah ya, dengan ucapan jadi ingatnya kepada Allah. Dengan perbuatan juga dzikir, misalnya infak sedekah kan dengan perbuatan. Itu hakikatnya zikrullah, mengingat Allah ya. Membuang sampah ya. Itu zikrullah, mengingat Allah. Dan hal-hal yang diridhoi Allah lainnya ya, penglihatan seorang wali Allah hanyalah pada kehebatan kekuasaan Allah. Jadi bukan Allah langsung yang mewujud pada dirinya ya. Kan ada tuh paham apa ya? Manunggal ya, telah menyatu dirinya dengan Allah, maksudnya bukan secara fisik ya.
Keenam, perwujudan itu adalah isyarat dari sangat cepatnya pengabulan permohonan wali Allah. Sehingga seolah-olah pendengaran, penglihatan tangan dan kaki Allah Subhanahu wa taala ada pada dirinya, seolah-olah seperti itu. Saking cepatnya proses pengabulan doa apabila telah mencintai seorang hamba Allah. Apabila telah mencintai seorang hamba, Allah akan mengabulkan permohonan dan permintaan, memberikan perlindungan dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti Nabi Ibrahim waktu dibakar api oleh satu negara ya, satu rejim. Allah menolongnya gitu. Adanya karomah bagi para wali Allah karena siapa saja yang memusuhi mereka, Allah akan mengumumkan perang kepadanya. Nabi Musa waktu dikejar-kejar Firaun dan bala tentaranya ya, keluar dari negeri Mesir. Nabi Musa membawa pasukan itu Bani Israel ya, Yahudi. Kemudian terjebak oleh laut. Maka karena Nabi Musa orang yang dekat dengan Allah ya, maka Allah memberi perlindungan kepadanya ya. Idrib bi asoka, pukulkan tongkatmu ya. Akhirnya laut terbelah. Setelah dipukulkan tongkat ke lautan, laut terbelah. Masya Allah ya, Nabi Musa tidak menyangka bahwa laut akan terbelah. Dan Nabi Musa tidak menghabiskan umurnya untuk belajar ilmu membelah laut. Ya, Nabi Ibrahim tidak pernah belajar ilmu untuk kekebalan dari api. Ya, kan ada tuh orang yang belajar ilmu yang kayak gitu ya. Ya di Banten di mana ya, debus apa gitu. Nah, para Nabi Allah tidak mencontohkan mempelajari ilmu-ilmu yang kayak gitu. Tapi yang dicontohkan adalah bagaimana upaya taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan menyibukkan dengan amalan-amalan wajib dan amalan-amalan sunnah, memperbanyak zikrullah, dzikir, wirid ya, doa ya. Itu kalau setiap hari dari baru bangun tidur sampai tidur lagi seperti itu konsisten. Dicoba aja 3 bulan pertama dulu. Setelah itu maka wait and see ya. Tunggu dan lihatlah keajaiban apa yang Allah berikan ke kita. Terus konsistenkan ya. Dikit-dikit saja dulu bertahap karena beban psikologis kita takut kaget ya kalau proses hijrahnya sekaligus. Bertahap terus sedikit-sedikit. Dari mulai perkataan sekarang mulai dibereskan. Apalagi rekam jejak digital sekarang sangat kuat ya. Merekam apa yang kita katakan di Zoom, apa yang kita posting di WhatsApp. Jadi sekarang hati-hati ya. Banyak saksi ya. Hati-hati, tambah tua harus tambah solehnya, tambah solehahnya. Memohonlah kepada Allah ya, untuk senantiasa diberi konsistensi ya, istiqomah dalam menjalankan ketaatan. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala taatik. Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah perbagus, beri aku kepandaian untuk memperbagus ikhtiar dzikirku mengingatmu, ala dzikrika wa syukrika, beri aku kepandaian untuk menghebatkan rasa syukurku ya. Terima kasih kepadamu atas nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Wa husni ibadatika, ya Allah perbagus kualitas ibadahku, karena jangan-jangan ibadah aku yang udah cuma ibadah doang tanpa sesuai contoh Rasulullah. Aku terjebak kepada informasi-informasi hadis-hadis yang tidak bersumber kepada Rasulullah. Aku terjebak apa kata kiai, apa kata ustadz, apa kata tetangga ya. Padahal aku punya Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi itu saja yang dilakukan ya. Makanya ikro bacalah dan ikro lagi baca lagi. Ikro bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Sampai 2 kali ya Allah menyebut kata ikro. Ikro warbukal akram, baca lagi. Karena bacaan hadis-hadis mungkin belum lengkap. Bacaan fikih sholat kita masih baru 1 kitab ya, masih baru 1 ustadz, masih baru 1 kiai. Belum dibaca referensi yang lainnya. Terus ya dibaca lagi sampai akhirnya memperoleh kesimpulan yang benar mendekati kesimpulannya Rasulullah SAW. Kesunahan Rasul. Seperti itulah sedikit saja sekilas ya tentang hadis dari Imam Bukhari ya yang bersumber dari sahabat Nabi Abu Hurairah ya. Hadis nomor 38. Alhamdulillah sedikit-sedikit ya
walaupun cuma sehari, tapi kita sudah menghinggai nomor 38. Arba'in itu 40, maksudnya kisaran 40. Hadisnya ada 42 hadis ya. Nanti hadis yang ke-42 lebih keren lagi ya. Kapan-kapan kita bahas bareng-bareng. Itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Ini sayang sekali ya lupa perekamannya. Padahal ini kalau direkam lumayan nih akan jadi bahan tulisan. Sudah ngirim tulisan atau sudah ngirim tulisan tapi insya Allah akan transfer uang,